Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah Rabbu Jalla wa Ala, karena di kesempatan yang singkat ini insyaallah ta'ala kita kembali dikumpulkan di tempat yang mubarakah ini. Tiada lain kecuali adanya keinginan bagi kita untuk memperbaiki atau mendengarkan bagaimana uraian-uraian para ulama dalam memperbaiki keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita jamaah, adalah di bab yang selanjutnya, di mana di dalam bab ini terkadang kita mempertuhankan sesuatu tanpa kita sadari. Dan ini yang disebutkan di dalam keterangan ayat dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, bahwasanya terkadang seseorang mempertuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak sadari hal tersebut. Inilah yang kita ingin perbaiki dari keyakinan kita jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan di ulama kita mengatakan man ata al ulama'u wal umara, maka siapa saja yang mentaati para ulama dan orang umara, penguasa, dalam hal apa? Fi tahrimi ma ahallallahu au tahlilu ma harramahullahu. Jadi di sini ulama kita menjelaskan, maka siapa saja yang mentaati para ulama, orang-orang alim ulama dia taati, atau umara, penguasa, pemimpin, dalam masalah apa? Fi tahrimi, dalam masalah mengharamkan sesuatu, yang ahallallahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala halalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikian pula Rasulnya mengatakan ini halal, kemudian kita mengatakan ini haram. Kenapa? Karena ulama mengatakan haram, atau penguasa mengatakan haram. Atau sebaliknya, tahlilu ma harramahullahu, atau kita mengatakan ini halal padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram, tidak boleh. Maka apa yang terjadi jamaah ketika seperti ini kondisi kita, keadaan kita? Maka faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka sungguh dia telah menjadikan Rabb, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang jamaah terjadi. Terkadang karena adanya orang yang kita muliakan, ada orang yang kita agungkan, ada orang yang kita muliakan, kita besarkan, sehingga apapun dia sampaikan, apapun dia katakan, kita langsung terima mentah-mentah. Maka ini yang terjadi. Kapan kita mengikuti mereka tanpa melihat apakah ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka ketika kita mengikuti mereka dalam hal apa yang Allah haramkan dia halalkan, apa yang Allah halalkan dia haramkan, maka sama saja berarti kita mempertuhankan mereka.
Nah, adapun masalah kita mengikuti ulama, kita mengikuti para penguasa dalam hal menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka itu adalah sesuatu yang sejalan. Itulah yang diinginkan. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengikuti ulama kita. Kita boleh mengikuti para ulama dalam hal yang memang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh ulama kita, demikian pula penguasa kita tak kala itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan jamaah dalam hadits Abdullah bin Abbas. Diterangkan dalam hadits ini, maka beliau mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun menimpah kalian batu dari langit. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ini bentuk perumpamaan. Hampir-hampir turun batu dari langit menimpah kalian. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, saya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begini. Wa taquluna, kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Coba perhatikan jemaah. Di dalam ucapan Abdullah bin Abbas ini, di mana dia pertentangkan antara apa yang diucapkan oleh Nabi dengan diucapkan Abu Bakar dan Umar. Artinya begini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ayo kita ke selatan. Di sisi lain, Abu Bakar dan Umar mengatakan, ayo kita ke utara. Nah, ketika kita lebih mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar dibandingkan Rasulullah, inilah kata Abdullah ibn Abbas, hampir-hampir turun batu, jatuh batu dari langit menimpa kalian. Karena dipertentangkan. Nah, coba lihat jamaah, antara manusia nomor 1 dengan manusia nomor 2 dan nomor 3 dipertentangkan, maka ibaratnya seperti akan jatuh batu dari langit yang menimpa kita. Nah, bagaimana lagi kalau misalnya ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertentangkan dengan orang-orang seperti kita. Nah, coba di sini jamaah. Sedangkan ucapan Nabi dipertentangkan dengan ucapan Abu Bakar, maka itu ancamannya besar. Kita akan tertimpa batu yang jatuh dari langit. Ini Nabi adalah manusia yang terbaik. Abu Bakar nomor 2-nya. Antara 1-2 saja dipertentangkan ucapan dia, ternyata luar biasa bahaya yang akan terjadi. Apalagi manusia seperti kita tidak tahu nomor berapa jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari ulama kita menjelaskan bahwasanya kita harus mendahulukan ucapan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas siapapun dia jamaah. Di atas siapapun dia. Karena inilah yang menjadikan atau dikatakan ilmu adalah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya ilmu. Bukan apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama itu hanya menjelaskan, hanya menguraikan. Tetapi kapan ada ucapan mereka bertentangan dengan ucapan firman Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tinggalkan ucapan ulama kita, walaupun orang yang kita muliakan, walaupun orang yang kita banggakan, orang yang kita sanjung besarkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hal menghalalkan dan mengharamkan. Dalam masalah halal haramnya, itu bukan tugas para ulama kita jamaah. Bukan tugasnya manusia. Tetapi tentang halal dan haram,
itu adalah ketentuan dan tugas dari Al-Quran, demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang sekarang ini contoh seperti yang terjadi jamaah adalah ya mungkin bisa dijadikan sebagai contoh kenapa ada orang yang ahli ibadah disebutkan dia tempatnya di neraka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah kita sebutkan tentang dua orang yang bersahabat. Satu ahli ibadah, orang alim, yang satunya pelaku dosa maksiat. Yang si alim ini dia terus nasihati saudaranya, dia ingatkan saudaranya terkait dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi si pelaku maksiat ini tidak pernah dia hiraukan. Dia tidak pernah dia dengarkan apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Karena si alim ini atau ahli ibadah ini dia sudah putus asa. Kalau kasarnya ya bahasa saya, sudah capek. Ingatkan tidak. Tiba-tiba dia mengatakan, kamu ini adalah penghuni neraka. Berarti kan kalau begitu kita mengatakan haram masuk surga, kan begitu. Padahal tidak ada jaminan orang ini adalah penghuni neraka, tidak ada. Maka ini pelajaran penting bagi kita jamaah. Terkadang kita itu terlalu cepat memberikan kesimpulan. Tak kala kita lihat orang terjatuh dalam perbuatan maksiat berarti di neraka. Memang perbuatan seperti itu mengantarkan ke neraka, tetapi orangnya tidak bisa kita katakan penghuni neraka. Kenapa jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi dia taubat sebelum meninggal. Tidak ada jaminan jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu tanpa ada keterangan dari Al-Quran ataupun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama jamaah. Hati-hati memberikan sesuatu bentuk tazkiyah, bentuk jaminan kepada mereka. Oh ini dan ini tidak boleh, ini boleh. Hati-hati di situ jamaah. Kenapa? Karena masalah halal dan haram adalah ketentuan dari Allah Rabbu Jalla wa'ala, dari Nabi dan dari Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari keterangan ini ucapan Abdullah ibnu Abbas yang menerangkan kepada kita tentang bayanu fadli ibni Abbasin wadaqqati fahmihi. Dari ucapan beliau ini adalah menjelaskan tentang keutamaan Abdullah ibnu Abbas dan dalamnya pemahaman beliau. Sangat dalam pemahaman Abdullah ibnu Abbas. Kenapa? Kapan kalian pertentangkan antara ulama kalian, penguasa kalian dengan apa yang difirmankan Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi, maka ibaratnya dosanya itu kalian tertimpa batu dari langit. Jadi kalau batu jatuh yang kecil saja kayak kelereng jamaah, kalau dari langit jatuhnya itu luar biasa. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la yaltafitu li ayyi ra'yin yukhaliful kitab was sunnah mahma kana masdaruhu. Jadi kata beliau, jangan sekali-kali kalian menoleh. Tidak usah dihiraukan, tidak usah diperhatikan pendapat siapapun dia ketika menyelisihi Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, walaupun orang yang kita tuakan, orang yang kita muliakan, orang yang kita besarkan, orang yang kita agungkan, tapi menyelisihi, sudah selesai, tinggalkan. Oleh karena itu, imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, mereka sepakat mengatakan, kalau ada pendapat saya, ini alim ulama ini, tokoh yang dibesarkan, dimuliakan, mereka sepakat mengatakan, kalau ada ucapan saya, ada pendapat saya yang bertentangan dengan hadits, maka lempar pendapat saya ke tempat sampah. Artinya jangan diambil.
Ini imam ulama besar ini jamaah. Apalagi kalau hanya seperti kita. Ini mereka. Mereka mengatakan jika datang hadits itu sahih, maka itulah pendapat saya. Ini ucapan-ucapan mereka. Maka kalau begitu jamaah, jangan jadikan ucapan, yang penting kan kata guruku. Nah ini masalah ini. Yang penting kan kata guruku. Nah ini kalaupun seandainya guru kita tapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tinggalkan. Bukan berarti kita tinggalkan pendapat dia, kita hinakan dia, tidak. Kan kita tidak dituntut harus mengambil semua pendapat yang kita jadikan guru, tidak. Yang diambil adalah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diambil dan diamalkan oleh mereka. Jadi tidak usah dihiraukan ketika bertentangan, si guru kita mengatakan A padahal Al-Quran mengatakan B, maka kita tinggalkan ucapan guru kita. Kita ambil yang B. Itu apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah wujubu al-ghadabi min ajlillahi wa rasulihi. Nah, ini juga disebutkan wajibnya marah disebabkan karena Allah dan Rasulnya. Kalau berkaitan dengan pribadi kita, keluarga kita, dalam hadits dan ayat itu disuruh banyak bersabar. Tapi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita harus marah ketika Allah dicaci maki, dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam direndahkan. Maka kita harus marah. Ini kata para ulama rahimahullahu taala. Tetapi biasanya terbalik. Ketika Allah dan Rasulnya dicaci maki, dihina, direndahkan, kita banyak bersabar. Tapi ketika pribadi kita, keluarga kita yang dicaci maki, cepat marahnya itu muncul. Padahal terbalik sebenarnya. Dalam ayat dan hadits, ketika kita yang dicaci maki, dimaki, direndahkan, dihina, banyak bersabar. Karena itu adalah pahala gratis. Jadi ini perlu diingatkan jamaah kita semua, sama semuanya. Kita ini terkadang lupa diri, banyak mencaci orang, memaki orang, merendahkan orang. Itu sebenarnya orang yang kita maki, dia sama saja dia menerima transferan pahala. Jadi misalnya saya menceritakan kejelekan orang, maka sama saja saya transfer pahala kebaikan saya itu kepada orang yang saya jelek-jelekkan. Kalau sudah sedikit pahala kebaikan kita transfer lagi. Maka tambah sedikit jamaah. Sehingga dalam syariat kita itu ketika kita memaki seseorang, sehingga ini bentuk kedoliman nantinya ini yang paling parah jamaah. Dalam babu taubah, dalam masalah taubat itu diuraikan dan dijelaskan. Ketika seseorang menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, kemudian kita taubat kepada Allah, ya sudah saya taubat. Kita mengambil hartanya orang, kita taubat. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, dengan saya misalnya, maka itu selesai. Dengan taubatnya saya tinggalkan, saya menyesali, saya sudah bersumpah tidak akan kembali ke situ lagi dengan penyesalan yang luar biasa, berarti selesai. Tetapi kalau berkaitan dengan haknya orang lain, itu tidak akan selesai. Kecuali orang lain yang pernah kita sakiti, ambil hartanya dia maafkan, dia ikhlaskan, baru selesai. Tapi kalau tidak, itu kalau bukan dibayar di dunia, maka nanti di akhirat. Sehingga masalah yang paling parah jamaah itu masalah utang piutang. Kalau memang ada dicatat, ditulis, diingatkan. Karena ini paling bahaya sebenarnya. Sehingga ketika ada yang punya utang, tolong diingatkan. Anda punya seperti ini. Kalau tidak mau bayar, ya sudah, nanti saya tuntut di akhirat. Dan itu pasti. Itu pasti terjadi seperti itu. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehinaan bagi kita ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita meminta maaf. Itu bukan kehinaan bagi kita, itu adalah kemuliaan terbesar.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita punya sifat gengsi. Nah, ini yang jadi masalah jamaah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Selesai dari ucapan Abdullah bin Abbas. Dari sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama, wajibnya marah ketika Allah dan Rasulnya yang dimaki, dihina. Adapun kalau diri kita disuruh banyak bersabar adalah ucapan Abdullah bin Abbas. Hampir-hampir turun batu dari langit atau jatuh batu dari langit menimpa kalian gara-gara kalian pertentangkan ucapan Rasulullah dan ucapan Abu Bakar. Rasulullah sudah mengatakan A, tidak. Abu Bakar mengatakan B. Nah ini, padahal seperti itu. Ini, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian selanjutnya, disebutkan oleh Imam Ahmad. Ini langsung ucapan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, Ajibtu liqaumin. Saya itu heran melihat suatu kaum. Saya itu heran melihat seseorang. Arafu al-isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Dia mengatakan begini. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya itu heran melihat seseorang. Dia tahu ini hadits sanadnya sahih. Ini hadits benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa mereka tetap mengambil ucapannya Sufyan ats-Tsauri? Ini haditsnya Rasulullah mengatakan begini, tapi tetap yang Sufyan ats-Tsauri mengatakan begini. Nah, ini masalah. Dia pertentangkan antara Sufyan ats-Tsauri ini adalah alim ulama. Tetapi dia lebih mengutamakan ucapan Sufyan ats-Tsauri padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dan begini. Maka wallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menyelisihi amri, urusanku. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Akan mereka itu akan tertimpa fitnah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Atadaruna manil fitnah?" Tahukah kamu apa itu fitnah di sini? Kata beliau, asyirku. Dia akan tertimpa kesyirikan. Ini yang membinasakan kita. Inilah yang kita hindari jamaah. Ternyata gara-gara menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya akan menyebabkan kita akan terjatuh dalam kesyirikan. Ya, membinasakan. Kalau tidak, bukan tertimpa dengan syirik, maka bisa jadi yusibahum adzabun alim, akan tertimpa azab yang sangat pedih. Maka ini semuanya adalah peringatan bagi kita jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan akan ditimpa fitnah. Kapan dia selisihi perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan timpahkan kepada mereka fitnah, yaitu penyimpangan, penyelewengan dari yang benar kepada kejelekan. Dan itulah yang akan fayahliku, yang akan membinasakan dia. Maka di sini sangat jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahih haditsnya, benar haditsnya dari manapun, maka kita terima. Bukan karena orangnya dilihat, tetapi haditsnya itu benar sahih, maka kita terima. Terkadang itu kita tidak terima hadits ketika bukan dari orang yang kita jadikan guru. Ternyata yang sampaikan anak-anak. Ternyata yang menyampaikan orang teman kita. Bukan dari guru, seangkatan dengan kita, bahkan junior kita. Nah ini tidak boleh seperti itu. Jadi kapan haditsnya sahih, maka itulah yang kita jadikan sebagai sandaran. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan ini
ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah anna ra'ya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tahrimu tarkis sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin minan nas. Kata para ulama bahwasanya ucapan Imam Ahmad ini rahimahullahu taala adalah haramnya, tidak dibolehkan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara ucapan orang atau ucapan seseorang dari kalangan manusia. Jadi yang kita dahulukan adalah apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dahulukan dari segala-galanya, di atas segala manusia, di atas segala ucapan manusia. Tetap ucapan Nabi itu yang didahulukan. Yang kedua kata beliau, al-aslu fil amri al-wujubu ma lam ya'ti dalilun yang kuluhu ilal istihbab. Ini juga ilmu penting jamaah. Ketika ada perintah dalam Al-Quran, seperti tadi dalam surah An-Nur ayat 63 disebutkan falyahdharil ladina, berhati-hatilah. Itu bentuk perintah, diperintahkan, berarti itu menjelaskan tentang wajibnya. Demikian pula ketika ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadi wajib. Misalnya disuruh perintah untuk sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji bagi orang yang mampu. Maka itu bentuk perintah, maka itu jadi kewajiban bagi kita. Maka tetap di atas kewajiban itu selama tidak ada yang memalingkan dari menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini adalah al-i'radu anis syar'illah sababun lil halaki fid dunya wal akhirah. Al-i'rad, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah syariatkan, kita tolak karena guru kita, orang yang kita muliakan, orang yang kita ini. Maka kata beliau adalah sababun, adalah sebab lil halak, sebab kebinasaan fid dunya wal akhirah, sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Kalau begitu jamaah, sebab keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah tentunya mengikuti syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, dari ayat surah An-Nur. Kemudian jamaah selanjutnya yang terakhir di bab ini disebutkan dari Adi ibni Hatim radhiyallahu an. Ini haditsnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayatah. Jadi Adi ibni Hatim ini beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surah At-Taubah ayat 31. Jadi beliau dengar karena Adi ibni Hatim ini seorang sahabat Nabi. Maka dia dengarkan Nabi membaca ayat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kalian menjadikan ahbarahum ini disebutkan adalah ulama dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian waruhbanahum, ruhbana adalah ulama dari kalangan orang-orang Nasrani. Nah ini, jadi ulamanya mereka. Maka Rasulullah membaca firman Allah ini, kalian telah menjadikan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasara arbaban, sesembahan min dunillah, selain Allah. Demikian pula wal Masiha ibnu Maryam, demikian pula Isa ibnu Maryam. Demikian pula Isa ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka ini, Isa ibnu Maryam itu memerintahkan jangan sembah sesembahan selain sembahan yang satu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Adalah jangan sembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah subhana, maha suci, amma yusyrikun, sekutukan apa yang kalian jadikan. Dari sisi mana kok dikatakan ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama? Maka diterangkan, mereka mengatakan fakultulah inna lasna na'buduhum. Nah, ini perhatikan di sini. Maka mereka membantah ketika Rasulullah mengatakan kalian menjadikan ini sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka mereka mengatakan tidak, kami tidak menyembah mereka. Anggapan kita mempertuhankan Dia tak kala nanti kita datang berdoa kepadanya, nanti kita datang meminta kepadanya, datang sujud kepadanya. Misalnya ada kuburan yang kita besarkan, kemudian kita datang menyembah, datang berdoa, datang meminta, baru dikatakan beribadah. Padahal itu juga salah. Mereka mengatakan kami tidak, mereka itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaisa, bukankah ahallallahu, bukankah mereka ini ulama-ulama Yahudi dan Nasara ini, bukankah mereka ini menghalalkan apa yang Allah haramkan? Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian kalian fatahrimunahu, kemudian kalian ikut mengharamkannya. Jadi begini, ulama-ulama Yahudi dan Nasara ini mereka mengharamkan ini, padahal Allah itu halalkan. Kemudian kalian ikut mengharamkannya. Berarti sama saja, berarti kita mempertuhankan Dia. Kemudian selanjutnya, wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian kalian ikut menghalalkannya. Nah, sama ini jamaah. Maka mereka mengatakan fakultu bala, iya, betul. Nah, itulah dia. Qala fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kalian. Jadi ingat jamaah, bukan sekedar hanya nanti disembah baru dikatakan kita beribadah kepadanya, tidak. Sekedar menghalalkan apa yang Allah haramkan, kita ikut menghalalkannya, berarti sama kita sembah Dia. Ini dalam ayat ya, langsung dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh bagi umat Islam misalnya diharamkan untuk makan babi. Kalau agama lain ya itu mereka halal. Tetapi ketika ada di kalangan orang-orang Islam, mereka mengatakan itu halal. Kemudian kita ikut mengatakan halal, berarti sama saja kita pertuhankan Dia. Seperti itu jamaah. Ada juga sebagian orang mengatakan begini, membeli produk orang-orang barat ini seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta dan sejenisnya, itu sama saja kita membeli peluru untuk kaum muslimin. Artinya itu dia haramkan yang seperti ini, padahal itu halal. Berarti kita pertuhankan Dia, dan kita ikut juga mengharamkannya, berarti sama saja kita pertuhankan mereka. Nah, ini bahayanya di sini jamaah. Bahayanya di sini. Berarti sama saja kita beribadah kepada mereka. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita pikir ini kan perkara kecil, ternyata kalau di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang perlu kita jauhi dan tinggalkan, karena kita mempelajari jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Ternyata nanti kita menganggap ibadah kepada Allah ketika kita mendatangi kuburan, kita berdoa, kita meminta diselamatkan atau yang lainnya, dimudahkan urusan. Oh, itu ibadah. Dalam ayat lainnya sekedar begini jamaah, kita jadikan sebagai wasilah, perantara. Misalnya begini, saya datang ke kuburannya orang yang dimuliakan, orang yang dibesarkan, orang yang diagungkan oleh di tengah masyarakat. Saya datang kepadanya, mengatakan begini, wahai sang penghuni kubur,
sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan saya menyembah dia, tidak. Sekedar saya mengatakan, wahai penghuni kubur, tolong sampaikan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau ini adalah orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya ini adalah banyak dosa. Maka sekedar seperti ini, itu sama saja kita menyembah dia. Sekedar jadikan tawassul, kita jadikan sebagai perantara kepada Allah, maka itu bentuk penyembahan kita kepadanya. Apalagi kalau langsung disembah, langsung berdoa kepada dia. Ini jadi caranya sekedar, wahai sang penghuni kubur, tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah, karena engkau lebih dekat kepada Allah. Saya tidak bisa langsung. Itu sudah bentuk penyembahan kita kepada penghuni kubur. Bagaimana lagi kalau kita langsung minta doa, wahai penghuni kubur, wahai orang soleh, tolong selamatkan saya, bantu saya ini, padahal orang yang sudah meninggal. Maka itu tentunya kesyirikannya lebih besar. Maka sama ini, sekedar ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan, sekedar ikut menghalalkan apa yang Rasulullah haramkan, maka itu sama saja kita menyembah dia, atau sebaliknya. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu kita perhatikan. Maka sebagai penutup jamaah dari ayat ini, dalam surat Taubah ayat 31, beberapa pelajaran yang diterangkan oleh ulama kita adalah bayanu dolalil ahbari war ruhbani. Ini penjelasan tentang jeleknya, tidak baiknya orang-orang yang walaupun dikatakan ulama, orang-orang Yahudi, ulama, orang-orang Nasara, ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka demikian apa yang terjadi pada umat Islam ketika seperti ini. Jika ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, sama. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sama. Kemudian yang kedua, isbatu syirkil Yahudi wan Nasara. Ternyata pada sebelum umat Islam, pada orang-orang Yahudi dan Nasara itu juga terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan. Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka mengingatkan, sembahlah Allah, Rob yang satu, jangan kepada yang lainnya. Ini. Yang ketiga adalah anna aslah dinir rusul wahidun wa huwa at-tauhid. Agamanya semua nabi dan rasul itu satu. Nabi dan rasul itu satu. Mulai dari Nabi Adam sampainya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agamanya sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Semuanya memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Jadi tidak ada dari nabi ini sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama dakwah mereka. Yang keempat, annah ta'atal makhluqi fi maksiatil khaliq ibadatullah. Kata beliau bahwasanya mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta, itu sama saja kita beribadah kepada makhluk. Jadi sama tadi, ikut menghalalkan yang haram, ikut mengharamkan yang halal, berarti kita beribadah kepadanya. Itulah bentuk ibadah kita. Yang kelima adalah wujubul istifsari min ahlil ilmi amma khafiya hukmuhu. Jadi ini tugasnya orang-orang yang berilmu adalah merinci suatu permasalahan jika memang ada yang kurang jelas hukumnya. Ini boleh atau tidak. Nah, itu. Yang keenam adalah hirsus sahaba alal ilm. Sini juga penjelasan bagaimana semangatnya para sahabat di atas ilmu. Mereka semangat belajar dan seterusnya. Kemudian di sini yang ketujuh adalah dhammut taklidi mimma qadara alal ijtihadi. Ini celaan bagi orang yang ikut-ikutan. Tercelah orang-orang yang sekedar ikut-ikutan. Ketika orang mengatakan A, dia ikut mengatakan A. Ketika orang mengatakan B, dia ikut mengatakan B, tanpa ada dasar dan sandaran yang jelas. Maka ini tercelah seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah jelas, ini perintah Allah dan Rasulnya, kemudian kita ikuti, itu bukan namanya tercelah. Itulah yang dituntut dan diinginkan dalam syariat kita. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Maka dengan ini selesai
beberapa satu hadits atau dua hadits dan dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini ya waktu insyaallah taala ya. Atau ada yang kurang jelas, ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup insyaallah. Boleh tafadhol. Iya, silakan. Iya.